Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, ayuhan nas, ayuhal muslimun, saudaraku semuanya, hadirin wal hadirat, pemirsa dan para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat nikmat kepada kita semuanya, ya sehat walafiat jasmani dan rohani, kemudahan, kelancaran semua urusan, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menuntut ilmu kitab Fathul Mu'in insyaallah karya Al-Imam Zainuddin Al-Maribari. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain, ya di halaman 83. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, atau disesuaikan dengan cetakan yang ada, ya. Qa'idatun muhimmatun, ya, ay hadhihi qa'idatun muhimmah, ya, kaidah penting, ya begitu. Ada kaidah yang penting. Hadhihi qaidatun muhimmah. Wahia, apa itu kaidah muhimmah? Annama asluhu at-taharatu. Sesungguhnya apa yang awalnya atau aslinya adalah bersih. Yang sesuatu diyakini bersih, sesuatu yang semula bersih. Wa ghalaba 'ala dhanni, dan unggul atau mengalahkan 'ala dhanni atas prasangka, tanajjusuhu apa jadi najisnya sesuatu tadi, ma artinya ada barang benda bersih dan awalnya diyakini bersih dan dia tahu bahwa itu bersih, tahu-tahu dia ada prasangka yang kuat bahwa itu menjadi najis gitu, karena ada kejadian, karena berselang waktu begitu. Li ghalabatin najasati, karena dominannya najis fi mathalihi atau fi mithlihi, ya. Jadi dia melihat berikutnya ternyata ada jadi banyak najis di situ. Gimana menghukuminya? Ketika sesuatu awalnya adalah bersih, yakinnya adalah bersih, tahu-tahu berselang waktu beberapa saat, tahu-tahu ada jadi dominasi, ada banyak najis di situ. Fihi qaulani gitu. Maka di dalam masalah seperti ini ada dua kaul. Nah, fikih nih. Jadi ada dua kaul, ada ungkapan dua, ada pendapat dua. Ma'rufani, yang populer, yang ma'ruf, yang diketahui. Ya, biqaulai al-aslu, yaitu al-aslu. Yang pertama adalah jadi pendapat asal, pendapat yang zahir, wil ghalib, atau yang umum, arjahuhuma, dan yang paling rajih, paling kuat dari dua pendapat tadi, annahu tahirun. Nah gitu. Sebetulnya yang seperti ini, ya saya tadi pagi sudah wudu tuh. Kira-kira masih punya wudu enggak ya? Jadi yang yakinnya adalah wudu. Seperti itu juga. Maka jadi ada dua pendapat. Yang pertama
adalah zahirnya, asalnya, pokoknya, dan itu yang paling umum adalah itu suci. Kenapa? Amalan. Jadi kelawan mengamalkan, memanfaatkan, menggunakan bil asli dengan hukum asal atau dengan yang asalnya, yang sebelumnya. Al mutayaqqani, yang sudah diyakini, ya. Karena memang semula awalnya dia mengakui, mengetahui bahwa itu suci, tapi berikutnya begitu kok ada begini, ada begini, ada begini. Nah, ini kira-kira suci apa enggak ya? Suci. Ya, amalan bil asli namanya. Li'annahu adbatu. Adbatu. Dobat. Karena itu yang lebih kuat. Lebih kokoh, lebih terjaga. Dobat itu dipakai oleh jadi para ahli hadis, mustalah hadis. Jadi seperti Imam Al-Bukhari ketika mensyaratkan hadis itu sahih, maka jadi adalah muttasilu as-sanadi ad-dhabiti, ya kan gitu. Yang hafalannya yang kuat, yang lebih kokoh. Ya, jadi yang lebih terjaga itu adalah asalnya, yaitu suci. Minal ghalibi dari yang umum, al-mukhtalafi atau al-mukhtalifi, ya. Kalau mukhtalifi jadi yang beda-beda, yang berbeda. Al-mukhtalafi yang dibedakan, ya kan, bil ahwali, dengan situasi-situasi, kondisi-kondisi, ya, bahwa awalnya suci dan itu yang sudah direkam, sudah dijaga. Kemudian jadi ada kondisi-kondisi yang baru, maka yang dianggap adalah yang awalnya, karena tadi adalah suci. Wal azmani, dan waktu, ya. Terus contohnya apa? Wadzalika, yang demikian itu kaidah muhimmah, sesuatu yang diyakini suci dan kemudian berubah, ada keraguan. Contohnya kathiyabi khammarin, ya, yaitu kayak bajunya khammar. Khammar itu tukang khamar. Jadi khamrun itu sesuatu yang jadi memabukkan, menghilangkan akal, dan dia tukangnya. Jadi pengejus gitu, kira-kira begitu. Apa? Apa itu namanya? Oh gitu, kalau kopi. Kalau tukang ginian? Oh, iya, jadi intinya yang dia kerjaannya itu kan nanti kemungkinan, nah gitu loh. Tapi dia ketika pakai baju itu yakin adalah suci gitu. Nah, terus dia ngelakoni atau ngayai pekerjaan. Nah, apakah kemudian nanti najis apa enggak gitu. Ya. Kathiyabi khammarin wa haidin, dan juga pakaiannya wong wedok yang haid. Ya, jadi ini gimana nih gue haid nih? Nah, gitu. Kira-kira begitu. Nah, apakah kemudian menjadi najis? Ya kah? Jadi seperti itu. Wasibyanin, dan juga bajunya bocah cilik yang pasti lari ke sana kemari. Ya, begitu. Atau kalau anak kecil biasanya pipis. Ya, meskipun dibedakan antara anak kecil laki dan perempuan. Wa awani, dan bejana-bejana, wadah-wadah, ya. Mutadayyinina bin najasa, yang dia jadi wadah-wadah ini yang mutalabbisin bin najas, jadi yang
dekat atau jadi berpeluang jadi kecipratan najis gitu. Ya, jadi begitu. Nah, ini hukumnya gimana? Tapi semulanya adalah yakin baju bersih, ya kan? Kemudian bejana tadi adalah bersih. Contoh lagi, wawarokin yaglibun nasruhu ala najasin. Godong, nah gitu. Godong ini daun randu, daun apalah, kemudian pada berguguran dan bertebaran di bawah dan kemungkinan itu juga kena najis, ya begitu. Lalu walu'abi sobiyin ya, yaitu iler, ya ilre bocah cilik, ya begitu. Sobi, ya itu juga dihukumi ya. Terus wa juhu wa mana tadi, juhin ushtuira amaluhu bisyahmi al-khinzir, ya ya, makna lagi orang nih yang suka ngurusin babi, begitu ya. Jadi ya, ini yang punya baju, ya, yang kemungkinan kena gajihnya khinzir ini atau ini semacam, kalau bukan orangnya adalah bagian dari makanan, tapi khawatir itu adalah jadi kena gajihnya babi, ya begitu. Coba dilihat makna juh ini pakai kho, ya ya ya. Ya betul. Jadi baju kain, ya yang orang bekerja yang dekat dengan minyak-minyak gitu loh, dan diantaranya adalah minyak babi. Wajubnin, mentega, ya jubna syamiyin ushtuira amaluhu bin fahatil khinzir, fahatil khinzir, ya. Jadi bahwa ada susu kental atau jubnah tadi, kemudian dia juga bisa mungkin kecampuran dari letupannya dari babi, ya begitu. Jadi ya dikhawatirkan begitu. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim fa akala minha. Nah, jadi orang-orang Syami, ya itu memang jadi populer, mereka jadi membuat jubnah dari minyaknya, ada campurannya minyaknya babi, ya gitu. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim, ya jubnah jadi mentega tadi, susu kental tadi dari mereka, fa akala minha, dan terbukti Rasulullah memakannya, ya walam yas'al an dzalika, dan tidak bertanya Rasulullah SAW dari hal tersebut. Artinya menunjukkan ketika mereka datang membawa itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya dan tidak bertanya, maka menunjukkan bahwa itu adalah boleh dan suci, gitu. Dzakarahu Syekhuna fi Syarhi Al-Minhaj, bahwa kata beliau Imam Zainuddin Al-Madibari, jadi mengatakan ini disebutkan guru kami di dalam syarah kitab Minhaj At-Talibin. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, ini masuk di dalam
pembahasan jadi masalah macam-macam najis ya, dari yang sebelumnya ada babi, kemudian ada anjing ya, kemudian ada sedikit yang namanya darahnya ya, kemudian juga ada yang membahas raus itu kotorannya ya, kemudian membahas tentang baul ya, jadi seperti itu. Nah ini masuk di daerah itu, wilayah itu yang semula adalah diyakini bersih, tapi kemudian berselang dengan waktu atau zaman atau kondisi tertentu timbullah semacam keraguan karena ada jadi tanda-tanda seperti itu. Maka ini al-arjah itu adalah suci, amalan bil mutayaqqan tadi itu. Tapi berarti sebaliknya itu, berarti ada yang mengatakan itu adalah najis. Nah gitu. Nah begini jamaah, berarti tidak bisa hitam putih ya, maka tetap harus disampaikan. Kalau misalnya ada pihak, wah kalau saya sih ragu deh ya, kemudian oh enggak ya, itu pilihan. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bisa, tapi di dalam pandangan fikihnya adalah, jadi kalau yang aslu itu adalah bersih ya. Intaha, masalah ini sudah selesai. Wa yu'fa, dan dimaafkan, an mahal istijmarihi, dimaafkan dari tempat istijmar. Jadi istijmar itu cebok ya. Jadi ada istinja, ada istijmar. Muhawalatu at-tatahhur, berupaya untuk suci ketika menggunakan selain air yang kasar, menyedot, menyerap, itu bahasa Arabnya istijmar. Tapi kalau menggunakan air biasanya disebut istinja. Nah begitu ya, ada istinja, ada istijmar. Yu'fa an mahalli istijmarihi, jadi dimaafkan dari tempat membersihkan kotoran. Wa an wanimi dzubabin, dan juga dimaafkan dari sisa kotorannya laler. Bisa juga dari ininya, ini jamaah nih, apa itu namanya itu? Iya, tapi yang dia kan laler itu kalau nyokot gimana tuh? Tuh begitu. Antup ya? Monjongnya itu begitu. Semacam nyamuk juga gitu. Nah, jadi itu. Jadi dima'fu an mahal istijmarihi wa an wanimi dzubabin, dan dari antuk, bukan apa kalau ngomongnya ya, tapi kan dia nggak nyengat, itu kan nyedot ya, kan nyedot dia jadi telale, bukan telale. Memang ada bahasanya itu kalau orang yang ahli laler gitu ya, alat nyedotnya itu, dan itu kan pasti dia ada darahnya, ada bagian dari yang wa baulin, dan wa bauli wa ruithi khuffashin, dan uyoh atau pipis, dan juga kotoran kelelawar. Nah ini ya nggak ada ya, intinya yang kalau tahu tempat yang ada kelelawar itu kan bawahnya, jadi dia kan ada kotorannya, dan meskipun sudah disopa, disapu, dia juga ada baunya, dan juga ada ininya najisnya fil makan ya. Begitu juga ya, nanti ada semacam tikus, semacam apa, pasti ada sisanya itu, ada tempat yang wa kadza as-saubi, demikian pula dimaafkan as-saubi ya.
Jadi di pakaian wal badani dan badan, wa in kathrat meskipun kelihatannya banyak ya. Li usril ihtirazi, alasannya karena apa? Karena susahnya atau angel susah untuk membedakan ya, susah sulit ya untuk jadi menjaga dan membedakan Anda dari semuanya tadi itu ya. Ya, tapi kalau emang nyata-nyata najis itu ada, ya tetap aja najis. Ini kan ada apakah najis atau enggak, apakah sekedar cuman dengan bau ya kan? Ya kalau di tempat-tempat itu kan meskipun enggak kena kan bau gitu. Apalagi lama tidak pernah dimasuk, begitu masuk seng ya kan begitu. Nah itu kira-kira ya. Wa yu'fa amma jaffa min dzarqi sa'irit tuyur, dan begitu juga dimaafin dari apa yang sudah kering dari kotorannya burung-burung ya. Jadi apa tuh, saya enggak ya, pasti itu bersih lah ya di tempat-tempat yang banyak burung ya, dan dia juga tipis ya itunya ya, kotoran-kotoran itu gimana, tapi tetap bau ya, tetap bau, dan ya menunjukkan kalau bisa jadi dibersihkan. Akan tetapi kan pasti masih ada yang tersisa ya, apalagi yang nempel itu kan, karena dia tipis, cetrit gitu, ada putihnya dikit terus kemudian begitu ya. Fil makani, di tempat idza ammatil balwa bihi, jadi di mana merata lah jadi kotoran ini atau cobaan ini jadi dengan makan tempat itu. Jadi semua, dan memang ya bukan tempat yang jadi ditempatin orang terus. Kalau seperti ini misalnya ada ya, burungnya juga nggak betah juga ya. Itu adalah di mana pasti tempat itu banyak sepi lah, lalu kemudian dia sudah terus menerus seperti itu. Nah kalau banyak wira-wiri orang juga lowo kelelawar juga tidak betah juga. Dan ya ini saya kira sesuatu yang indah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu pengetahuan yang seperti ini dibahas jemaah dimuliakan, karena memang ya ada di tempat-tempat yang singup, yang jarang didatengin, dan di tempat di kampung, desa-desa ya begitu pasti ada, dan kita mendapatkan itu, menjumpai itu ya. Nah itu kemudian hukumnya dibahas seperti ini ya. Lalu wa qadiyatu kalamil majmu', dan permasalahan pembicaraan di kitab Al-Majmu' lil Imam An-Nawawi, kitab Al-Majmu' al-afu anhu, maka itu dimaafkan ya semuanya tadi. Fi thawbi, jika di pakaian, wa al-badani, dan di badan, aidan juga. Jadi bisa juga kotoran-kotoran kelelawar tadi, kemudian yang sudah kering dari kotorannya burung ya, dan merutuk namanya, tutuk begitu, pada jatuh ternyata mengenai baju kita, mengenai badan kita, maka di kitab Al-Majmu' li Imam An-Nawawi, syarahnya kitab Al-Muhadzab, maka itu adalah dimaafkan. Nah begitu. Jangan dipandang ini bahas apa ya, memang kita nggak jumpai ini, tapi jangan-jangan di belakang situ ada gitu, tikus atau apa, kelelawar begitu kan, masih ada ya di beberapa tempat yang tidak pojokan begitu. Burung merpati ya. Tapi kalau burung merpati termasuk hamam ya kan? Enggak, maksud saya tempat yang mungkin ada itu gitu loh. Ini pojokan yang di situ itu tempat istirahat, terus ada tempat yang
space kecil gitu, tahu-tahu di situ ada kelelawar atau apa gitu loh maksudnya. Mungkin kalau di sini sudah nggak ada sama sekali ya memang berarti takut, karena kan dia itu mau gandul begini kan di tempat yang sepi gitu loh maksudnya. Dan terus juga termasuk tadi laler itu ya alhamdulillah kita nggak ada ya. Bangka yang kemarin dibahas, bangka yang laler gede yang suka ke kebo itu kan, nah itu kan ada itu tuh gitu terus langsung gendut, nah begitu, apa namanya itu, oh ya, intinya kan jenis laler kan itu, cuman dia gede, ya, itu nyedot itu berapa senti kira-kira kan begitu. Wala yu'fa an ba'ril fa'ri. Nah, ini ada begini nih. Jadi tapi tidak dimaafin kalau itu kotoran tikus. Nah, gimana nih? Apa gede atau apa nih? Nah, kita lihat ya. An ba'ri al-fa'ri walau yabisan. Meskipun kotoran itu sudah kering, orangnya sudah enggak ada. Barangnya tikusnya alal auja, tapi menurut pendapat yang paling mengena wajih. Berarti yang sebaliknya berarti dimaafkan. Jadi bukan satu kata, tapi yang bagus itu tidak dimaafkan. Nah begitu. Wala yunfa'an ba'dil fa'ri walau yabisan al-auja. Lakin afta Syekhuna, akan tetapi memberikan fatwa guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan di sini namanya Syekhuna Ibnu Ziyad, yaitu Imam Ibnu Ziyad ka ba'dil mutaakhirin, dan seperti sebagian juga orang ulama belakangan, bil afwi anhu, ini yang saya maksud. Jadi tadi bahwa kotoran tikus meskipun sudah kering itu tidak dimaafkan menurut pilihan jadi pendapat, tapi menurut Imam Ibnu Ziyad dan juga sebagian ulama belakangan, tapi itu dimaafkan. Begitu. Ada memang tempat tuh yang tikusnya juga banyak sekarang ini. Tapi ada yang sama sekali tidak ada tikusnya. Kalau yang sama sekali tidak ada tikusnya mungkin mengambil pendapat yang tidak dimaafkan, oke. Tapi kalau tikus itu banyak banget gimana? Nah itu juga kan termasuk li'usril ihtirazi tadi, karena sulitnya untuk membedakan. Iya. Idza ammatil bawatu di sini ada, maka dimaafkan kalau memang banyak banget jadi kotoran itu ya. Ka umumiha, ya sebagaimana umumnya balwa fi dzarqi at-tuyur, jadi di dalam kotoran burung-burung tadi. Tapi memang dihukumi ini adalah jadi dhaif juga. Maksudnya yang lebih kuat adalah najis. Kalau tikus tadi, jamaah dimulakan Allah. Wala tasihhu, dan tidak sah apa salatu man hamala mustajmiran. Jadi tidak sah salatnya orang yang membawa mustajmiran, jadi alat yang untuk membersihkan tadi. Dan istijmar kan dari batu kan disunatkan. Jadi kalau misalnya dulu dalam hadis dan Rasulullah SAW jadi pipis, maka kemudian mengambil batu yang agak mekrok begitu, apa itu yang agak ringan, itu kan ada batu yang begitu itu neresep ya begitu. Jadi apa itu namanya? Batu apung ya, batu yang langsung bisa mengeringkan itu ya. Maka tidak sah salatnya man hamala mustajmirun aw hayawanan biman fi najasun. Jadi dia bawa batu apung itu dibawa sholat atau bawa hewan yang di lubangnya itu ada najisnya, masih ada, begitu. Ini juga agak
meskipun dibahas itu penting rahmat Allah juga, tapi nggak ada sekarang. Kan dulu dibawa-bawa itu, kayak mohon maaf orang jadi lain yang membawa batu bundar untuk sujud, nah itu dibawa karena itu. Tapi biasanya diletakkannya juga di tas, masuk dibawa kan ada tas, kemudian itu kayak istilahnya kita bawa tas, nah, ada dompetnya, ada apa, kan diletakkan di sini, nggak dibawa, masuk dimasukin saku sini, ya kan enggak kan, nah begitu. Tapi itu hal yang artinya bagaimana ya Pak ahli fikih ini luar biasa membahas sampai seperti itu gitu. Ya, terus mana ada orang jadi bawa burung kemudian lo yang di itu lubangnya masih ada najisnya, kan enggak ada kan ya. Kalau bawa burung pun lagi sholat ya nggak nempel kan, jadi seperti itu. Atau nanti kena dengan hukum yang lain karena itu bukan laisa min libasil musolli. Ini kan barang terpisah sebetulnya kan, nah begitu. Atau alat yang dipakai nanti untuk burung itu adalah dibawa di waktu sholat. Nah makanya begitu. Hayawanan atau hewan tertentu, ada nggak ya orang sholat bawa binatang gitu? Gitu ya. Iya, makanya tadi saya bilang itu rahmat Allah juga sampai segitunya dibahas, berarti kalau ada atau mungkin pernah ada, kan begitu kan. Kalau begini ini kan tidak ada istilahnya. Ya. Au mudakka ghusila madbahu duna jawfihi, ini juga sama. Atau hewan yang disembelih tapi cuma disembelih luarnya, dalamnya dicuci luarnya, dalamannya belum, dundungan ini ya, ini juga. Tapi lagi-lagi seperti itu, karena kalau dalamannya kan berarti ada kotorannya meskipun luarnya ini. Tapi kalau itu ikan, dalamannya malah enak kan, ada namanya apa namanya, bukan yang dalamannya itu loh, usus-ususnya ikan itu loh, waleran namanya. Ya jeruannya itu kan, jeruan itu kan ada telur, ada yang ini, tapi ada yang pahit juga, itu juga dijual juga sekarang. Antum cari deh waleran ikan itu. Ya, ya, ya meskipun tentu tidak semuanya doyan, tapi itu ada. Nah begitu. Au maitan tahiron, atau bawa bangkai tapi suci. Apa bangkai yang suci? Belalang, ikannya kan ada nih, tuh kan. Kaadamiyin, ya kayak anak Adam. Wasamaken, udah ada malah di sini ikan. Lam yughsal batinu, yang dalamnya jadi tidak dicuci. Wah, lah kok di sini dimasukkan tidak sah ini ikan ini ya? Ya, padahal ikan kan anak Adam suci, ikan suci. Au baydotan, atau telur, matilatan telur basi, apa itu yang dulu kalau habis dingremin yang tidak jadi anak itu kan, kalau kalau meledak itu kan baunya luar biasa. Telur busuk. Jadi gini, ini ayam punya telur 10, terus dingremin terus jadi anak misalnya 9, yang satu ndak, itu kalau pecah itu baunya luar biasa. Nah gitu loh. Ya fi batiniha. Nah, jadi itu namanya telur gagal. Ya, apa gitu. Ya. Ya. Wala salatun ayla tasihu salatu qabidi tarafin. Ini ada orang salat tapi megang talinya ini ujungnya sana ketemu najis. Loh, wala salatu qabidi tarafin muttasilin binajisin. Ada enggak begini ini? Ya semua tadi juga itu contoh-contoh. Makanya saya bilang ini ya
ahli fikih ini luar biasa karena membahas sesuatu yang kelihatannya mungkin ada, mungkin sama sekali tidak ada. Ya kayak mana ada orang sholat bawa telur busuk, ya untuk apa? Gitu. Tapi ya kalau seandainya ada, wa illam yataharrak, meskipun tali itu tadi tidak bergerak dengan gerakan dia rukuk sujud, itu enggak sah sholatnya biharokatihi. Nah begitu. Nah, banyak kan ini contoh-contoh kalau seandainya ada. Jadi kita ketemu, kok itu ada orang kenapa bawa telur busuk, kenapa ada mungkin dia dari pasar kali, kenapa bawa ikan, ya kan begitu ini sebetulnya. Ya, tapi kemudian ya kalau membawa batu yang untuk nyedot pipis tadi kayaknya juga udah nggak ada, meskipun dulu, dan itu pasti diletakkan di tempat yang justru karena malu kan itu ya pasti tertutup lah, kenapa dibawa-bawa, begitu loh. Ya saking pentingnya mungkin di zaman dan hidup di padang pasir, tapi kalau di padang pasir malah di mana aja ada kan. Jadi begitu jamaah dimuliakan. Allahu alam sampai far'un atau far'un supaya sampai titimmatun. Far'un la ra'a man yuridu salatan. Nah, kalau misalnya ada orang melihat orang yang mau sholat, wa bi thawbi najisun, tapi di pakaiannya ada najis. Yang najis itu tergolong najis yang tidak dimaafin. Lazimau i'lamu, bajumu ada apa namanya? Ada kotoran tuh yang najis. Wa kadza yalzamu ta'limun wa man ra'ahu yukhillu biwajibi ibadatin fi ra'yi muqalladihi. Begitu juga wajib mengingatkan kalau ada orang yang jadi sholat atau melakukan amal ibadah tapi kemudian ada sesuatu yang menjadi cacat, jadi yang nempel atau yang berada di dirinya, maka itu dikasih tahu supaya tahu. Tapi kalau misalnya yang nempel itu tadi sesuatu yang kita udah tahu ma'fu, ya udah nggak apa ma'fu. Atau dikasih tahu itu ma'fu bukan, menurut pendapat saya ma'fu, maksudnya dimaafin. Intinya dikasih tahu, ya barangkali itu termasuk yang membatalkan sholatnya atau merusak ibadahnya tadi. Allahu a'lam bissawab. Ya silakan. Nah, itu termasuk juga tuh. Iya. Itu termasuk. Dan itu pasti itu ada itu Mas. Itu ada. Yang jelas kalau di kampung-kampung di tempat atau mungkin di Jakarta juga yang namanya rokok plus apa itu kan kalau habis kumpulan itu kan ada di situ kan. Karena itu bagian sesuatu yang lawazim. Jadi yang terus diadakan. Jadi belum ada kuenya juga sudah ada apanya begitu sudah ada. Nah sekarang kue ya tapi nggak boleh dimakan pas sholat. Itu udah dibahas itu kan. Jadi misalnya ada sisa sedikit di sini langsung kok enak begitu, itu batal sholatnya. Ya begitu. Ya tapi kalau tetap dia di saku ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian misalnya di dalam kalau di dalam kue nggak ada yang najis lah, kalau nggak najis nggak dimakan. Tapi misalnya jadi ternyata ada yang najis di situ gimana? Kalau dia tidak tahu dan sudah selesai sholatnya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu maka jadi harus diusahakan untuk tapi ada dua kaul pasti. Yang kaul ini adalah membawa najis. Maka jadi bisa pelan-pelan bajunya dilepas. Nah, coba tuh lihat tuh. Karena sesuatu yang bisa dilepas dan tidak batal orang itu yang sholat cuman menggunakan satu kain. Nah, begitu. Dan itu ada hadisnya. Satu kain yang penting nutupin surroh dan rukbah, yaitu udel sampai lutut. Nah, gitu.
Tapi itu jelas nggak khusyuk tuh kalau sholat bawa kue itu, karena pasti nggak khusyuk, pasti, karena dia kan mikir gini, kalau diletakkan di sini diambil orang, udah dibawa aja, kan gitu. Cakap ya. لبي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقوى زكي أنت خير من سكنت وليها ومولى الرحمن الرحيمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.